Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Halo, ketemu lagi bersama Ustazah Ilmi pada kegiatan Pondok Ramadan Afisyana, yaitu Kisah Teladan Islami. Nah, kali ini Ustazah Ilmi akan menyampaikan kisah dari dakwah Nabi Muhammad di Thaif. Kira-kira ada yang sudah tahu nggak kisah perjalanan dakwah Nabi di kota Thaif? Kisah perjalanan Nabi di kota Thaif itu tidak lepas dengan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Kelembutan hati Nabi Muhammad SAW itu sudah terbukti, sudah tercantum dalam Al-Quran, dalam firman Allah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kelembutan dari Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari surat Ali Imran ayat 159 sudah dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki sikap dan hati yang lemah lembut. Salah satu peristiwa dengan kelembutan hati Rasulullah SAW terdapat pada kisah bersejarah, yaitu peristiwa Thaif. Kala itu Rasulullah SAW berdakwah di Thaif selama 10 hari. Beliau berdakwah di Thaif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Beliau dakwah di kota Thaif seusai paman beliau wafat. Seusai paman beliau Abu Thalib wafat, beliau tak segan-segan disakiti oleh kaum Quraisy. Semua ajaran Rasulullah ditentang. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk berdakwah ke kota Thaif. Alasan Rasulullah memilih kota Thaif untuk dijadikan Rasulullah berdakwah adalah karena orang-orang Quraisy ingin menguasai kota Thaif.
Akhirnya Rasulullah berpikir, kalau saya berdakwah di kota Taif dan berhasil membawa orang-orang Taif ke jalan Allah, maka penduduk Quraisy akan terancam. Masya Allah, sangat cerdas sekali ya Rasulullah itu. Pengen gak kayak Rasulullah? Pastinya pengen dong. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah, kita patut mencontoh apa saja. Kita patut mencontoh sikap-sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah mengajak orang-orang Taif untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengajaknya dengan sikap yang lembut, tanpa paksaan dan tidak kasar. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata apa respon orang-orang Taif kepada Rasulullah? Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah mengajaknya dengan sikap lembut, tanpa paksaan. Ya kalau tidak mau, ya sudah bilang tidak mau saja. Mengapa menolaknya dengan mentah-mentah? Bukan hanya menolak mentah-mentah, tetapi mereka juga melempari Rasulullah dengan kerikil. Dari anak-anak, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang tua melempari Rasulullah dengan batu. Orang-orang Taif kompak untuk menyakiti Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik, betapa kejamnya orang-orang Taif itu. Padahal Rasulullah sudah mengajaknya dengan sikap yang lemah lembut. Seharusnya sikap kita kalau kita tidak mau bagaimana? Seharusnya kan kita kalau menolak ya sudah menolak, tapi kan tidak perlu dengan kekerasan, bukan begitu? Iya, harusnya kita menolaknya dengan sopan dan tidak semena-mena kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu mengajak kebaikan dan itu sudah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Merespon hal itu, malaikat Jibril turun dan menawarkan kepada Rasulullah untuk membinasakan orang-orang Taif. Bahkan malaikat Jibril menawarkan akan membalikkan semua gunung-gunung yang ada di Taif agar seluruh orang yang ada di Taif itu binasa. Tetapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah menolak dengan baik tawaran malaikat Jibril. Tidak hanya menolak dengan baik tawaran malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru mendoakan orang-orang Taif agar berada di jalan yang benar dan memohon ampunkan orang-orang Taif kepada Allah Subhanahu wa taala atas sikap mereka yang tidak sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Muslim, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita juga harus memiliki sikap seperti Rasulullah, yaitu lemah lembut, tidak mudah menyakiti orang lain, memaafkan orang lain. Nah, tidak hanya itu, Rasulullah juga memohon ampunkan sikap orang-orang Taif yang kejam kepada Rasulullah. Masya Allah, betapa mulianya sikap Rasulullah itu. Itulah kisah dakwah Rasulullah di kota Taif. Semoga dapat bermanfaat ya bagi kita semua, dan semoga kita dapat mencontoh sikap lemah lembut Rasulullah. Apalagi sekarang bulan Ramadan dan 10 terakhir di bulan Ramadan, kita dianjurkan banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah. Lalu selain itu kita juga dianjurkan untuk memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang pernah punya salah kepada kita. Baik, mungkin itu yang bisa Ustazah Ilmi sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Ilmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.